Hah? Ekspor ke Afrika Selatan? Gah, lebih bagus ekspor ke negara gede seperti Amerika atau Cina. Eits, tunggu dulu. Berdasarkan data kinerja ekspor non-migas Indonesia 2021, terjadi peningkatan ekspor tertinggi ke sejumlah negara atau kawasan ke negara non-tradisional, salah satunya Afrika Selatan, sebesar 138%. Wow, meningkat banget nih dari tahun sebelumnya. Dan kira-kira produk-produk apa saja sih yang potensinya sangat cuan di pasar Afrika Selatan? Yuk, kita kupas tuntas di Explore Export. Pada segmen perdana Explore Export, kita akan membahas dunia ekspor nih. Nah, di sini siapa sih yang nggak ingin produknya bisa diekspor ke negara-negara besar atau disebut pasar tradisional seperti Cina, Uni Eropa, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data kinerja ekspor non-migas Indonesia ke beberapa kawasan selama periode 2020 dengan 2021, terjadi peningkatan teman-teman. Ekspor tertinggi ke sejumlah negara atau kawasan ke negara non-tradisional seperti Afrika Selatan sebesar 138%, Eropa Timur sebesar 127%, dan Afrika Timur sebesar 57%. Kementerian Perdagangan mencatat, total perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan membukukan nilai US dollar senilai 1,26 miliar pada 2020. Ekspor Indonesia ke Afrika Selatan tercatat US dollar 57 juta dolar. Sedangkan impor Indonesia dari Afrika Selatan US dollar 688 juta. Kali ini kita akan ulik kira-kira bagaimana sih cara ekspor ke negara Afrika Selatan? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Getty TV karena di sini kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Bagaimana cara mempersiapkan produk kita agar siap diekspor dan potensi ekspor menarik lainnya. Untuk kamu yang ingin mengembangkan usaha atau bisnis kamu, bisa tonton juga konten Jagoin UKM. Linknya ada di sini ya. Bagi warga negara Afrika Selatan, produk-produk Indonesia memiliki kualitas yang bagus. Umumnya mereka telah mengaku mengkonsumsi produk-produk yang memang telah cukup lama masuk ke Afrika Selatan, namun tidak mengetahui bahwa yang mereka konsumsi tersebut berasal dari Indonesia. Kok bisa? Ini dia 6 jenis produk yang potensi ekspor terus meningkat di pasar Afrika Selatan. Pertama, mie instan. Mie instan Indonesia memang menjadi salah satu produk tersohor di negara tersebut. Bahkan di sana ada organisasi pecinta mie instan. Wah, kok bisa ya? Yang bernama Indomie Fans Club atau disingkat IFC. Wah, keren. Kira-kira ada berapa banyak ya anggotanya ya? Untuk di Afrika Selatan dan negara tetangganya yaitu Nigeria, Indomie di sana menguasai pasar sekitar 70%. Bahkan yang mencengangkan adalah mie instan bisa menjadi barang bernilai sampai digunakan untuk transaksi. Oke. Next, kedua, kelapa atau disingkat dengan kopra. Inti sawit kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Pasalnya, produk turunan kelapa ini jika dikembangkan akan memberikan ratusan produk. Di antaranya minyak goreng, biodiesel, mentega, kosmetik, sabun, bahkan pakan ternak. Ketiga, obat-obatan atau farmasi. Kebutuhan masyarakat Afrika atas alat-alat kesehatan dan obat-obatan tinggi. Tetapi akses mereka masih terbatas. Hal ini menjadi peluang besar bagi kita untuk meneruskan penetrasi ke pasar Afrika. Keempat, produk kecantikan dan perawatan rambut. Faktanya, wanita-wanita di Afrika Selatan sekarang makin peduli dengan penampilan mereka. Itu karena berhasilnya wanita asal Afrika Selatan menjadi Miss Universe di tahun 2019 bernama Zozobini Zunzi. Patahkan standar kecantikan wanita di dunia. Sejak itu, wanita-wanita di Afrika Selatan lebih termotivasi nih. Wah, keren banget. Kelima, ban dan aksesoris kendaraan bermotor. Diambil dari sumber kumparan, mengatakan bahwa pasar otomotif di Afrika Selatan, terkhususnya sepeda motor, sangat familiar dengan produk motor dari Indonesia. Apalagi motor listrik buatan Indonesia bernama G6 yang diproduksi oleh PT Wika Industri Manufaktur.
resmi diekspor ke benua Afrika. Jadi, potensi untuk produk aksesorisnya sangat dibutuhkan. Wah, kalau Gesits di pasar di Indonesia seperti apa ya? Keenam, alas kaki dan sol luar dari karet, plastik, kulit, atau komposisi. Untuk saat ini, negeri tirai bambu itu menguasai 75% pasar impor produk alas kaki di Nigeria, Afrika Selatan, dan negara Afrika lainnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memanfaatkan dengan baik karena potensi UMKM Indonesia sebagai penghasil alas kaki yang berkualitas. Harapannya dapat merebut pangsa pasar alas kaki Afrika Selatan. Gimana sobat eksportir, kira-kira menurut kamu produk Indonesia apalagi yang berpotensi besar untuk masuk pasar ekspor Indonesia? Silahkan komen di bawah ya. Tapi ingat, agar membuka peluang produk kamu dapat diekspor ke pasar Afrika Selatan, kamu harus mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Makanya kamu bisa tonton konten-konten dari program Jagoin UKM. Di sana kamu akan belajar banyak mengembangkan usaha ataupun bisnis kamu ya. Untuk sobat yang mau informasi lebih mengenai dunia ekspor, silahkan komen di bawah ya. Kira-kira topik apa lagi nih yang harus kita kupas tuntas? Dan ingat, jangan lupa di-share ke sobat eksportir lainnya ya. See you!